Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penonton setia Givari Channel. Terima kasih banyak atas dukungan kalian yang luar biasa. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Dan tentu saja, mari kita bersama-sama memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan menuliskannya di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi syafaat di hari kiamat nanti. Amin. Manado, sebuah kota yang terkenal dengan keindahan alam bawah lautnya di Taman Nasional Bunaken dan penduduknya yang ramah. Kota ini adalah rumah bagi berbagai budaya yang saling bersatu dalam harmoni. Di antara hiruk-pikuk kehidupan kota ini, terdapat seorang perempuan yang dikenal luas di masyarakat karena pengabdiannya. Namanya adalah Ibu Lestari, seorang bidan yang sudah lebih dari 10 tahun membantu persalinan di wilayah Manado dan sekitarnya. Ibu Lestari bukanlah bidan biasa. Ia dikenal dengan tangan dinginnya yang selalu sukses membantu kelahiran bayi-bayi yang sehat. Dari keluarga kurang mampu hingga mereka yang berkecukupan, semua mempercayakan momen terpenting dalam hidup mereka kepada Ibu Lestari. Ia adalah sosok yang penuh kasih, sabar, dan selalu siap siaga, siang maupun malam. Setiap pagi, Ibu Lestari memulai harinya dengan sholat subuh dan mengaji. Setelah itu, ia biasa menyiapkan sarapan untuk suami dan kedua anaknya sebelum mereka berangkat bekerja dan sekolah. Rumah sederhana mereka di pinggiran Manado selalu terasa hangat dan penuh kedamaian. Ia tak pernah melewatkan kesempatan untuk bersedekah, baik kepada tetangga maupun orang asing yang membutuhkan. Setelah keluarganya berangkat, Ibu Lestari biasanya pergi ke puskesmas atau melakukan kunjungan rumah. Semangatnya dalam membantu ibu-ibu melahirkan tak pernah surut. Dia selalu merasa bahwa pekerjaan ini adalah panggilan hidupnya, sebuah amanah yang harus dijaga dengan sepenuh hati. Namun, di balik semua kebaikan itu, Ibu Lestari menyimpan satu rahasia yang hanya dia dan Tuhan yang tahu. Sebuah kejadian di masa lalu yang kerap menghantuinya, meski ia berusaha keras melupakannya. Suatu hari, setelah bertahun-tahun menabung dari hasil kerjanya sebagai bidan, Ibu Lestari akhirnya memiliki cukup uang untuk menunaikan ibadah umroh. Perjalanan ini sudah lama menjadi impiannya, dan ia merasa inilah saat yang tepat untuk pergi ke Tanah Suci. Dengan persiapan yang matang, ia pun mendaftarkan dirinya dan suaminya ke sebuah biro perjalanan haji dan umroh. "Bu, akhirnya kita bisa berangkat umroh. Saya bersyukur bisa menemani ibu dalam perjalanan ini," kata suaminya, Pak Ahmad, dengan senyum lebar saat mereka selesai mendaftar. "Alhamdulillah ya Pak, semoga semuanya lancar dan kita bisa khusyuk di sana," jawab Ibu Lestari dengan mata berkaca-kaca, mengingat semua perjuangan dan pengorbanan yang mereka lalui untuk bisa sampai pada titik ini. Hari-hari menjelang keberangkatan mereka dipenuhi dengan berbagai persiapan. Ibu Lestari memperbanyak ibadah, memohon ampun atas segala dosa-dosanya, dan berharap bisa mendapatkan berkah di Tanah Suci. Namun, di dalam hatinya, ada perasaan ganjil yang sulit diabaikan. Seakan ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang harus ia hadapi. Saat mereka tiba di Mekah, perasaan haru dan syukur menyelimuti hati Ibu Lestari. Melihat Ka'bah dengan mata kepala sendiri adalah momen yang tak terlupakan. Setiap langkah yang ia ambil menuju Ka'bah diiringi dengan doa-doa penuh harap. Ia berdoa agar semua amal ibadahnya diterima dan segala dosa-dosanya diampuni. Namun, sejak hari pertama di Mekah, ada sesuatu yang aneh. Setiap kali Ibu Lestari mendekati Ka'bah, ia merasakan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Pada malam hari, suara-suara aneh sering terdengar di telinganya, seperti bisikan-bisikan halus yang membuatnya merinding. Ia berusaha mengabaikannya dan tetap fokus pada ibadah, tetapi rasa gelisah itu terus mengusik. Pada hari ketiga, saat Ibu Lestari tengah melaksanakan tawaf bersama rombongan, suara itu semakin jelas. Kali ini, bukan lagi bisikan, tetapi suara tangisan bayi. Suara itu terdengar sangat dekat, seolah-olah berasal dari dalam Ka'bah.
Ibu Lestari terhenti sejenak, menoleh ke sekelilingnya, mencari sumber suara tersebut. Tapi anehnya, tidak ada orang lain yang bereaksi. "Bu, kenapa berhenti? Ayo kita lanjutkan tawafnya," tegur suaminya dengan lembut. Ibu Lestari hanya bisa mengangguk, meski hatinya dipenuhi kebingungan. Suara tangisan bayi itu terus terdengar di telinganya, semakin lama semakin jelas. Hingga akhirnya, dalam hati kecilnya, ia menyadari sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Bayi itu? Apakah ini karena? Pikiran Ibu Lestari seketika melayang pada sebuah peristiwa di masa lalu, sebuah dosa yang selalu ia coba lupakan. Beberapa tahun yang lalu, Ibu Lestari pernah membantu persalinan seorang ibu muda yang datang terlambat ke rumah sakit. Persalinannya berjalan dengan sulit, dan pada akhirnya, bayinya lahir dalam keadaan yang lemah. Ibu Lestari, yang saat itu sedang kelelahan setelah beberapa kali menangani kelahiran sebelumnya, merasa kurang fokus. Ia terlalu cepat menyatakan bahwa bayi itu sudah meninggal dan memutuskan untuk tidak melakukan upaya lebih lanjut. Saat itu, keluarga ibu muda tersebut sangat terpukul. Mereka menerima kenyataan dengan berat hati. Namun, tak lama kemudian, sebuah kabar mengejutkan datang dari perawat lain di rumah sakit. Bayi itu sebenarnya masih hidup, meski sangat lemah, tetapi karena keputusan Ibu Lestari, ia akhirnya benar-benar meninggal karena terlambat mendapatkan penanganan. Ibu Lestari terkejut, namun ia tidak pernah mengungkapkan kebenaran itu kepada siapapun. Ia menyimpan rahasia itu dalam-dalam, berharap bahwa waktu akan menghapus dosa dan penyesalannya. Tapi kini, di depan Ka'bah, suara tangisan bayi itu seakan mengingatkannya pada kesalahan fatal yang pernah ia lakukan. Setelah menyelesaikan ibadahnya, Ibu Lestari dan suaminya kembali ke tanah air. Namun, beban di hatinya semakin berat. Setiap kali ia teringat Ka'bah, suara tangisan bayi itu kembali menghantui pikirannya. Ia merasa seakan-akan ada sesuatu yang belum selesai, sebuah dosa yang belum terampuni. Di suatu malam, beberapa minggu setelah kepulangannya, Ibu Lestari bermimpi bertemu dengan bayi yang pernah ia abaikan itu. Dalam mimpinya, bayi itu tersenyum kepadanya, namun ada air mata yang mengalir di pipinya. "Bukankah aku juga punya hak untuk hidup?" tanya bayi itu dengan suara lembut. Ibu Lestari terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia tahu, inilah saatnya untuk menebus kesalahannya. Ia pun memutuskan untuk menemui keluarga ibu muda tersebut dan mengakui semua kesalahannya, meski ia tahu itu tak akan mengubah apapun. Ketika ia tiba di rumah keluarga tersebut, ia mendapati bahwa ibu muda itu sudah meninggal beberapa tahun lalu. Namun, anak-anaknya yang masih hidup menerima Ibu Lestari dengan baik, meski mereka terkejut mendengar pengakuannya. "Kami sudah memaafkan ibu sejak lama. Mungkin ini adalah cara Tuhan untuk mengingatkan ibu, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi," kata salah satu anak perempuan ibu muda tersebut. Namun, kisah ini tidak berakhir di sana. Setelah pertemuan itu, Ibu Lestari merasa beban di hatinya sedikit berkurang. Ia kembali melanjutkan pekerjaannya sebagai bidan, namun kali ini dengan tekad untuk lebih berhati-hati dan selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap persalinan. Suatu hari, saat sedang membersihkan rumah, Ibu Lestari menemukan sebuah kotak tua yang tersimpan di lemari kamarnya. Kotak itu adalah milik ibunya yang sudah lama meninggal, dan Ibu Lestari tak pernah tahu apa isinya. Dengan hati-hati, ia membuka kotak tersebut dan menemukan beberapa surat dan foto lama. Salah satu surat itu menarik perhatiannya. Surat itu ditulis oleh ibunya sendiri, dengan tinta yang sudah memudar. Dalam surat itu, ibunya bercerita tentang sebuah rahasia keluarga yang selama ini disimpan rapat-rapat. Ibu Lestari membaca surat itu dengan penuh perhatian, dan apa yang ia temukan membuatnya terkejut. Dalam surat tersebut, ibunya mengungkapkan bahwa Ibu Lestari sebenarnya memiliki saudara kembar, tetapi saudara kembarnya meninggal saat lahir.
Karena kondisi kesehatan yang sangat lemah, bayi itu tidak bertahan lama setelah dilahirkan, dan keluarganya memutuskan untuk tidak memberitahukan hal ini kepada Ibu Lestari, yang saat itu masih terlalu kecil untuk memahami situasi. Ibu Lestari merasa dunianya berputar. Mungkinkah bayi yang ia dengar menangis di depan Ka'bah dan yang muncul dalam mimpinya adalah saudara kembarnya sendiri? Mungkinkah ini semua adalah cara Tuhan untuk menyampaikan pesan bahwa keluarganya juga telah mengalami kehilangan yang sama seperti keluarga ibu muda yang pernah ia abaikan? Di dalam surat itu, ibunya juga menyebutkan bahwa saudara kembarnya dimakamkan di sebuah kuburan kecil yang tersembunyi di belakang rumah lama mereka, yang sudah lama ditinggalkan. Dengan hati yang penuh haru, Ibu Lestari memutuskan untuk pergi ke makam tersebut dan berdoa untuk saudara kembarnya yang tak pernah ia kenal. Hari itu, Ibu Lestari berangkat menuju rumah lama keluarganya, tempat di mana ia dulu dibesarkan. Ketika tiba di sana, ia merasakan perasaan nostalgia yang dalam. Rumah itu sudah tua dan terlantar, tetapi kenangan masa kecilnya masih melekat kuat di sana. Dengan langkah perlahan, ia menuju ke halaman belakang, tempat ibunya menyebutkan makam itu berada. Setelah mencari beberapa saat, ia menemukan sebuah batu nisan kecil yang hampir tertutup oleh rerumputan liar. Di atasnya tertulis nama saudara kembarnya yang tak pernah ia kenal, Siti Aisyah. Ibu Lestari berlutut di depan makam itu, air mata mengalir deras di pipinya. Ia merasakan kehadiran yang begitu kuat, seolah-olah saudara kembarnya hadir di sisinya. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan dosa saudara kembarku. Terimalah dia di sisi MU dengan penuh kasih sayang. Dan berikanlah aku kekuatan untuk menjalani hidup ini dengan kebajikan dan ketakwaan, doa Ibu Lestari dengan suara bergetar. Setelah berdoa, ia merasakan kedamaian yang luar biasa menyelimuti hatinya. Beban yang selama ini menghantui pikirannya terasa lenyap, digantikan oleh perasaan damai dan syukur. Ia tahu bahwa Tuhan telah memberinya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan memperdalam keimanan. Kembali ke Manado, Ibu Lestari melanjutkan pekerjaannya sebagai bidan dengan semangat yang baru. Setiap kali ia membantu kelahiran, ia selalu teringat akan saudara kembarnya dan bayi yang pernah ia abaikan. Pengalaman di Mekah dan penemuan surat ibunya telah mengubah pandangannya tentang kehidupan. Waktu berlalu, dan Ibu Lestari merasa hidupnya semakin berkah. Namun, suatu hari, sebuah kejadian tak terduga terjadi yang sekali lagi mengguncang hatinya. Saat sedang bertugas di rumah sakit, ia mendapatkan seorang pasien yang hendak melahirkan. Pasien tersebut adalah seorang wanita muda dari desa terpencil yang datang ke Manado untuk mencari pertolongan. Ketika bayi itu lahir, Ibu Lestari merasa ada sesuatu yang berbeda. Bayi itu tampak sehat, namun ada hal yang mengejutkan saat bayi tersebut pertama kali menangis. Suara tangisan bayi itu terdengar persis seperti suara tangisan yang pernah ia dengar di depan Ka'bah. Seketika itu juga, perasaan haru dan kebingungan menyelimuti hatinya. Setelah proses persalinan selesai, Ibu Lestari duduk di dekat ibu muda tersebut dan menatap bayi yang berada di pangkuannya. Tiba-tiba, bayi itu menatap langsung ke arah Ibu Lestari dengan mata yang tajam, seolah mengenali dirinya. Perasaan deja vu kembali menyergap dirinya. "Ibu, apakah bayi ini sehat?" tanya ibu muda itu dengan nada khawatir. "Alhamdulillah, bayi ini sehat sekali." "Jangan khawatir," jawab Ibu Lestari sambil berusaha menyembunyikan perasaannya. Namun, rasa penasaran terus menghantui Ibu Lestari. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang istimewa tentang bayi ini. Mungkinkah ini adalah cara Tuhan untuk memberinya tanda atau pesan yang lebih dalam? Ibu Lestari tidak tahu pasti, tetapi satu hal yang ia yakini, bahwa hidup ini penuh dengan misteri dan keajaiban yang hanya bisa dijawab oleh Tuhan. Setelah ibu muda dan bayinya pulang, Ibu Lestari merenungkan apa yang baru saja ia alami. Suara tangisan bayi di depan Ka'bah, mimpi tentang bayi yang pernah ia abaikan, penemuan saudara kembarnya, dan akhirnya bayi yang baru saja ia bantu lahirkan, semua ini terasa seperti rangkaian tanda dari Tuhan. Ibu Lestari kini hidup dengan keyakinan yang lebih kuat akan kekuasaan Tuhan.
Ia memahami bahwa setiap peristiwa dalam hidupnya, baik itu pengalaman mistis di depan Ka'bah, penemuan saudara kembarnya, atau kelahiran bayi-bayi yang ia bantu, semuanya memiliki makna yang mendalam. Cerita Ibu Lestari menjadi pengingat bagi kita semua bahwa Tuhan selalu memberikan tanda-tanda bagi mereka yang mau membuka hati dan pikiran. Bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan spiritual, di mana setiap kesalahan bisa diperbaiki, dan setiap dosa bisa ditebus jika kita benar-benar bertaubat dan mendekatkan diri kepadanya. Terima kasih telah menonton cerita ini hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda cintai. Jangan lupa juga untuk selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar di bawah ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di cerita berikutnya di Ghifari Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.